Menjadi habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Dan cinta kepada sesuatu yang lebih mulia itu lebih diutamakan. Anda cinta ulama, bagus. Tapi kalau benci habib, percuma. Cinta ulama, bagus. Tapi kapan Anda tidak melakukan apa yang lebih wajib, percuma. Menjadi habib itu jauh lebih mulia. Jangan ikut campur. Mau saya aja nggak ikut campur kedokteran atau teknik atau IT atau perbankan, saya nggak ngerti. Kalau agama ya barangkali lah bisa lah dikit-dikit kalau agama. Ya tapi saya nggak pernah bicara teknologi, karena saya nggak ngerti. Terima kasih. Secara umum saja, kebenaran hanya didapatkan dengan ilmu. Kebenaran apa saja? Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Kebenaran apa saja? Harus melalui ilmu. Lah kebenaran agama pun harus melalui ilmu agama. Maka yang namanya ulama itu nggak sembarangan. Harus paham Quran. Bahwa Quran itu ayatnya ada muhkamah, mutasyabihah, mutlaqah, muqayyadah, ammah, khosoh, hakiki, majazi, nasikhah, mansukhah, belum tajwid, belum qiraat, belum sebabun nuzul. Harus paham hadis, ada mutawatir, ada masyhur, ada aziz, ada ahad, ada sahih, ada hasan, ada dhaif, mauquf, munqati', maqtu', mursal, mu'an'an, mu'allal. Itu baru lumayan tuh. Belum lagi harus paham ijma', qauli, sukuti, qiyas ada 8, aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamtsili, khitabi, syi'ri. Baru lumayan tuh. Kalau tidak paham ini, jangan ngaku ulama. Seperti saya baru baca buku kedokteran, terus saya pasang pelang, dokter saya tagih menerima pasien jam 8 sampai jam 10 gitu. Ya boleh saja baca, boleh, tapi jangan mengaku saya sudah ahli, saya sudah dokter, baru baca buku kedokteran langsung pasang pelang, baru belajar sedikit tentang komputer langsung pasang menerima servis komputer, nanti malah tambah rusak kalau saya yang sama yang enggak bukan. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Kalau Anda tidak tahu, jangan ikut campur. Kalau Anda tidak ngerti, jangan ikut campur. Mau saya aja nggak ikut campur kedokteran atau teknik atau IT atau perbankan, saya nggak ngerti. Kalau agama ya barangkali lah bisa lah dikit-dikit kalau agama. Ya tapi saya nggak pernah bicara teknologi, karena saya nggak ngerti. Ditanya. Ini namanya syafaatnya ulama. Kontol. Akhirnya dilayani gantian. Begitu jenazah diletakkan di masjid, kata beliau, ruh saya dijemput. Disolatkan, setelah itu ruh saya dijemput, diajak ke alam kubur. Sampai hari ini saya udah dikubur tapi tidak pernah ditanya mungkar wa nakir. Kenapa? Karena beliau berkata, yang satu ini jangan ditanya. Ini namanya syafaatnya ulama. Kontol. Aulia dan nisbahnya kepada beliau benar-benar terbukti. Ada sanadnya nisbah kepada beliau, seperti kalimat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim atau kalimat aulia di zamannya ketika mulai beliau ada malaikat pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalam itu memang kalamnya aulia dan nisbahnya kepada beliau benar-benar terbukti. Ini dulu Pak Haji Roma, nggak ada orang mengatakan Habib itu kalau berzina, Habib kalau minum minuman keras dia masih suci. Dari siapa? Disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Semaksiat apapun, sesesat apapun, semaksiat apapun, sesesat apapun, maka insya Allah tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah, sebagai bukti firman Allah wa yutahhirukum tathira. Ini ada dalil. Kalau ada Habib Fatimah
sebagai bukti firman Allah wa yutahhirukum tathira. Ini ada dalil. Kalau ada Habib yang zina, Habib yang melakukan kesalahan, Habib yang minum minuman keras, berbuat melanggar syariat, maka dia tetap menjadi orang yang suci. Nggak ada orang mengatakan Habib itu kalau berzina, Habib kalau minum minuman keras dia masih suci. Cari siapa? Itu siapa yang ngomong Habibnya? Coba sebutkan. Ada Habib mabuk, ojo dibenci. Ini ngomong Nabi Muhammad. Ini ngombane, ini ngomong Rasulullah. Kalau sampai yang tahu ada Habib mabuk, ojo dikasih duit. Ya Allah beras. Habib siapa yang ngomong? Makanya kalau ngomong tuh dipilah, di screening dulu Pak Haji Roma. Di screening dulu Pak Haji Roma. Nggak ada orang mengatakan Habib itu kalau berzina, Habib kalau minum minuman keras dia masih suci. Cari siapa? Disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Semaksiat apapun, sesesat apapun, semaksiat apapun, sesesat apapun, maka insya Allah tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah, sebagai bukti firman Allah wa yutahhirukum tathira. Ini ada dalil. Kalau ada Habib yang zina, Habib yang melakukan kesalahan, Habib yang minum minuman keras, berbuat melanggar syariat, maka dia tetap menjadi orang yang suci. Nggak ada orang mengatakan Habib itu kalau berzina, Habib kalau minum minuman keras dia masih suci. Cari siapa? Itu siapa yang ngomong Habibnya? Coba sebutkan. Ada Habib mabuk, ojo dibenci. Ini ngomong Nabi Muhammad. Ini ngombane, ini ngomong Rasulullah. Kalau sampai yang tahu ada Habib mabuk, ojo dikasih duit. Ya Allah beras. Habib siapa yang ngomong? Makanya kalau ngomong tuh dipilah, di screening dulu Pak Haji Roma. Namanya Habib. Pengen tahu aja, pengen tahu gayanya gitu. Iya. Oh berat, ini kalau udah nginep di sini Bapak nyari berkahnya. Iya, nyari berkahnya Habib aja. Oh berkahnya Habib. Ya mudah-mudahan kita semua ya tergolong orang-orang yang masuk surga. Oh begitu. Jadi Habibnya sering saya bikin pakin dong sama Habib. Kan biar dapat pahala. Sering. Dapat berkah. Kok Bapak tahu? Iya. Saya kan sering ya gimana ngintip lah. Sering ngintip. Oh sering ngintip. Iya. Kalau malam. Iya. Kalau Habib nginep di sini ngintip. Iya, kebetulan kan kita ya sebagai orang tuanya. Kenapa harus ngintip? Udah mas. Kenapa harus ngintip? Ya, kita kan Namanya Habib. pengen tahu aja, Pengen tahu gayanya gitu. Iya. Namanya Habib. Pengen tahu aja, Pengen tahu gayanya gitu. Iya. Oh berat, ini kalau udah nginep di sini Bapak nyari berkahnya. Iya, nyari berkahnya Habib aja. Oh berkahnya Habib. Ya mudah-mudahan kita semua ya tergolong orang-orang yang masuk surga. Oh begitu. Jadi Habibnya sering saya bikin pakin dong sama Habib. Kan biar dapat pahala. Sering. Dapat berkah. Kok Bapak tahu? Iya. Saya kan sering ya gimana ngintip lah. Sering ngintip. Oh sering ngintip. Iya. Kalau malam. Iya. Kalau Habib nginep di sini ngintip. Iya, kebetulan kan kita ya sebagai orang tuanya. Kenapa harus ngintip? Udah mas. Kenapa harus ngintip? Ya, kita kan Namanya Habib. pengen tahu aja, Pengen tahu gayanya gitu. Iya. Wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Bahkan ini rekomendasi, wa yajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu. Ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang. Wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Bahkan ini wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Bahkan ini rekomendasi, wa yajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu. Ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang. Wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Bahkan ini nomor selajengipun para syekh para sedulur, ini di sini ada pedangnya Sayyidina Ali. Pedangnya Sayyidina Ali.
Ini menunjukkan bahwa perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu adalah dipimpin oleh para ulama dan para kiai, yaitu adalah yang sudah nyata secara DNA dan sejarah. Para ulama Indonesia itu keturunan Sayyidina Ali min dzurriyyatir Rasul. Saudara, beberapa keturunan daripada Wali Songo sudah tes DNA. Termasuk alhamdulillah keluarga saya sudah tes DNA. Semuanya mengarah ke J1. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan saudara-saudara sekalian, keturunan yang asli daripada dzurriyyatur Rasul itu adalah bukan dari marga Ba'alwi, dan ini sifatnya ilmiah, tidak dengan kebukan, bukan karena kebencian, bukan karena hasud, bukan karena adawa permusuhan, tapi ini ilmiah, catatan dan hasil data ilmiah secara sejarah, secara manuskrip, bahwasanya dzurriyyatur Rasul yang asli di Indonesia adalah para ulama, para kiai yang ada di Indonesia. Dan keturunan Wali Songo itu dzurriyyatur Rasul, keturunan Sayyidina Ali. Jadi kalau keturunan Wali Songo itu Alawiyun, Sayyidina Ali. Kalau Ba'alwi itu bukan Alawi, Alwiyun, karena keturunan Alwi bin Ubaidillah. Lamnya disukunkan. Awas, beda Alwi dengan Alawi. Maka kalian menyebut Ba'alawi jangan Ba'alawi, tapi Ba'alwi. Ba'alwi bin Ubaidillah, yang sekarang sudah didapatkan hasilnya bahwa Alwi bin Ubaidillah itu tidak ada catatan di dalam sejarahnya, sehingga Ki Imaduddin Al-Bantani mengatakan bahwa Alwi bin Ubaidillah itu adalah bukan cucunya Said Ahmad Al-Muhajir, bukan cucunya bukan putra dan cucunya Said Ahmad Al-Abah An-Nafat, artinya bukan cucunya Rasulullah. Itu kita harus ketegasan ada. Kenapa? Sebab penghancuran bangsa ini juga diawali dengan pengklaman terhadap mereka-mereka yang mengaku cucunya Rasulullah, akhirnya merusak bangsa ini dan merusak mentalitas daripada generasi muda Indonesia. Ini Sayyidina Ali. Laskar Sabilillah. Membelah langit, mengguncang bumi, menggetarkan hati. Makinlah pribumi panggilan pertiwi, lantang berani ke arena suci. Sudah lama kita terlena, bahkan terhina dan terluka. Yahudi Askenazi merajalela, merusak negeri di akhir zaman. Telah datang Panglima Laskar Sabilillah, titisan darah Nusantara. Sastra lantang berseru, bangunkan pribumi untuk bersatu. Jadikan kami sebagai kesatria, jaga
Yahudi Askenazi merajalela, merusak negeri di akhir zaman. Tak datang Panglima Laskar Sabilillah, titisan darah Nusantara. Sakral lantang berseru, hancurkan musuh di segala penjuru. Jadikan kami sebagai kesatria, jaga wibawa bangsa dan agama. Patuh sabda Panglima, takdir tauhid bergema di dada. Selamat datang Panglima Laskar Sabilillah, titisan darah Nusantara. Sakral lantang berseru, hancurkan musuh di segala penjuru. Jiwa kami, jiwa sang kesatria, jaga wibawa bangsa dan agama. Patuh sabda Panglima, takdir tauhid bergema di dada. Di dada. Laskar Sabilillah, Laskar Sabilillah. Takdir tauhid membelah langit, mengguncang bumi, menggetarkan hati. Bangkitlah pribumi, panggilan pertiwi, lantang berani ke arena suci.